Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik di soal structure TOEFL ya, yaitu namanya inversion atau inverted subject predicate. Jadi salah satu bentuk kalimat yang berbeda atau yang unik itu adalah pembalikan subjek predikat. Jadi kalimat kan sebelumnya yang sudah kita pelajari urutannya itu harus subjek dulu baru predikat ya, teman-teman. Nah, tapi di beberapa kasus di TOEFL itu ada kalimat itu dibalik bukan subjeknya dulu, tapi predikatnya dulu atau bagian dari predikat dulu gitu ya, baru nanti subjeknya. Nah, itu yang disebut dengan inversion ini. Nah, jadi langsung saja tanpa berlama-lama mari kita bahas inversion, teman-teman. Nah, inversi seperti yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya, yang mana bentuk kalimat ini itu agak unik atau agak lain gitu ya. Karena kalimat ini itu nanti ada pembalikan posisi kalimat, yaitu yang harusnya subjek predikat menjadi predikat subjek atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek, kemudian subjek dan verbnya seperti itu. Nah, sebenarnya inversi ini dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari itu cukup umum, teman-teman. Nah, tapi dipakainya adalah di kalimat tanya. Nah, cara menginversi tapi semuanya sama ya. Jadi cara menginversi itu kita harus lihat predikatnya. Jadi kalimat tanya ini saya pakai untuk contoh saja. Karena yang paling mudah juga inversi di kalimat tanya, teman-teman. Nah, kalau kita ingin membalik subjek predikat, atau misalnya kita pengen membuat kalimat tanya, kita lihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya hanya berupa to be, ya, berdiri sendiri, itu bukan auxiliary ya, teman-teman, tapi kata kerja inti dia. Walaupun tidak punya arti gitu ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya adalah to be berdiri sendiri, kalau kita mau jadikan inversi atau kita balik dengan subjeknya, maka cukup langsung kita pindahkan saja sebelumnya subjek. Gitu ya. Jadi kalau dari kalimat positif, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, nanti kalau diinversi jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal yang punya arti, terutama dia membutuhkan objek, contohnya invented ya, teman-teman. Contohnya invent itu artinya menemukan. Jadi misalnya, Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Jadi kalau diartikan, Louis Braille itu menemukan Braille, atau Braille itu ya, teman-teman, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, karena dia kata kerja yang butuh objek, ya artinya menemukan tadi, dia tidak bisa langsung kita pindahkan di depan, teman-teman. Karena kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek itu adalah objek, bukan subjek. Nah, jadi kalau invented ini langsung kita pindah di depan sendiri, subjeknya nanti jadi hilang, jadi objek, teman-teman. Dan kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Gitu ya. Nah, makanya caranya menginversi agak beda. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek dan kata kerja tunggal alias tidak pakai auxiliary, maka kita harus pisahkan dulu auxiliary dari dalam kata kerja tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, verb 1, kemudian verb SIS, dan juga verb 2, mereka ini sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya. Gitu ya. Nah, di dalamnya verb 1, itu ada peleburan dari auxiliary do dengan verb 1. Nah, itu gabung jadi verb 1 gitu, teman-teman. Nah, di dalamnya verb SIS itu juga sama. Sebenarnya ada auxiliary yaitu does yang lebur dengan verb 1. Verb 2 pun juga sama, teman-teman. Di dalamnya verb 2 itu sebenarnya juga ada peleburan eh, apa namanya? Auxiliary dengan kata kerja ya, yaitu auxiliary did dengan verb 1. Nah, nanti kalau kita mau inversi ketika predikatnya itu verb 1, verb SIS atau verb 2, maka do, does atau did-nya itu kita pisahkan dulu, barulah yang dipindah sebelumnya subjek itu do, does atau did-nya, teman-teman. Sedangkan untuk verb satunya itu tetap terletak di setelahnya subjek. Nah, jadinya misalnya Louis Braille invented Braille ini kalau dijadikan kalimatannya atau kalau kita inversi ya, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Terus ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan apakah Louis Braille menemukan Braille? Sistem membaca dan menulis bagi tunanetra seperti itu.
Nah, tapi kalau predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, ya, contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Sorry, kalimat positif ya, maaf. Jadi, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, kalau teman-teman lihat di situ setelahnya, di situ predikatnya berupa auxiliary was dengan verbnya yaitu brought. Nah, kalau predikatnya seperti ini sudah ada auxiliary-nya, maka cara menginversinya cukup auxiliary yang paling depan itu kita pindah sebelumnya subjek. Nah, saya menyebut paling depan karena biasanya auxiliary itu muncul lebih dari satu, teman-teman. Nah, tapi kalau di contoh ini kebetulan cuma satu ya. Nah, jadinya ya sudah kita langsung pindah ke sebelumnya subjek saja kalau mau kita jadikan kalimat tanya atau cara menginversinya. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Ditutup pakai tanda tanya. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi adalah kurang lebih caranya menginversi. Jadi pembalikan subjek predikat itu harus diperhatikan dulu predikatnya apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, sayangnya di soal structure TOEFL, bentuk kalimat tanya itu tidak dipakai. Nah, tapi cara menginversi kurang lebih ya sama semua, teman-teman. Seperti ini. Gitu ya. Nah, terus kapan kita menginversi atau membalik subjek predikat ini di soal structure TOEFL? Nah, ada 5 penanda, teman-teman ya, kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketika ada there yang dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Alias there ini kan keterangan tempat ya teman-teman. Dia dipindah di awal kalimat sendiri. Terus nggak ada koma setelahnya, maka dijadilah inversi. Nah, contohnya yang ini yang urut dulu. A big alligator lives there. Seekor aligator besar atau buaya besar hidup di sana. Nah, there ini kalau kita pindah di depan sendiri atau di awal kalimat dan tidak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, ngambek dia teman-teman, karena tempatnya diambil. Gitu ya. Jadinya diinversi, yaitu there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Nah, di situ pakainya lives predikat, subjeknya adalah, predikatnya adalah a big alligator. Seperti itu. Atau gini, mungkin teman-teman familiar caranya kita bilang misalnya yang gampang ada ya, yang gampang aja teman-teman misalnya gini, ada seekor kucing di rumahmu atau di dalam rumahmu. Nah, bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu, ada seekor kucing di rumahmu. There is a cat in your house. Good, boleh pakai home, boleh pakai house ya, nggak apa-apa teman-teman, karena home juga bisa berarti bangunannya. Gitu ya. Jadi boleh pakai home, boleh pakai house. There is a cat in your house. Nah, di sini saya pengen menekankan ke teman-teman yang is-nya. Jadi saya gedein ya, teman-teman. Nah, sekarang saya rubah. Misalnya kalau saya mau bilang ada banyak sekali kucing di dalam rumahmu. Bahasa Inggrisnya gimana jadinya? There are cats Betul, in there your house. are. Nice, there are cats. Boleh atau a lot of cats juga boleh. Some cats, many cats gitu ya, teman-teman. In your house atau in your home, gak apa-apa teman-teman, gitu ya. Nah, di sini yang saya pengen perlihatkan ke teman-teman adalah kenapa yang atas itu pakai is, yang bawah pakai are, padahal sebelumnya sama-sama there. Nah, jadi there itu bukan subjek ya, dia adalah keterangan. Tapi karena dia dipindah ke depan sendiri atau mencuri tempatnya si subjek, maka subjeknya marah, nggak mau dia ketemuan, gitu teman-teman. Jadi dibaliklah dengan predikat. Makanya di situ is itu predikatnya, subjeknya adalah a cat. Yang bawah are itu predikatnya, subjeknya adalah cats. Dibalik teman-teman. Oke, sama kayak there lives a big alligator. Oke, kalau aligatornya banyak ya pakainya live aja, jangan pakai s. Jadi there live big alligators. Seperti itu. Yang ditambahkan s aligatornya. Gitu ya. Nah, tapi untuk inversi penggunaan there ini, teman-teman harus perhatikan karena ada pengecualian, teman-teman. Pengecualiannya adalah kalau subjeknya itu berupa subjek pronoun atau kata ganti subjek yaitu I, you, they, we, he, she, atau it, maka tidak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma.
Jadi urutannya tetap subjek predikat kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, atau it. Contoh teman-teman. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, kalau there ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma, urutannya tetap I baru work. Gitu ya. Jadi tetap there I work. There you go. Bukan there go you atau there do you go ya, teman. Tapi there you go. There he is. There it is. Seperti jadi urutannya tetap subjek predikat kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, dan it. Gitu ya. Nah, itu adalah penanda inversi yang pertama, teman-teman. Adanya there yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Nah, kemudian penanda kedua adalah ketika ada keterangan tempat atau adverb of place yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Contoh ini yang urut dulu, teman-teman. A massive shark lives in the trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di dalam palung itu adalah keterangan tempat, gitu ya. Nah, ini kalau dipindah sebelumnya subjek atau di depan sendiri dan tidak dikasih koma, maka terjadilah inversi, yaitu in that trench lives a massive shark. Nah, itu predikat dulu, yaitu lives, subjeknya adalah a massive shark. Gitu ya, teman-teman. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL, terutama yang resmi dari ITS atau yang TOEFL ITP resmi, teman-teman, official. Nah, negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Beberapa buku itu nyebutnya negative expressions, teman-teman. Karena tidak cuma adverb di dalamnya nanti ya. Nah, tapi karena seringnya adverb ya maka dianggapnya atau dipukul rata gitu. Ada beberapa buku nyebutnya cuma negative adverb. Gitu ya. Jadi negative adverb atau keterangan yang mananya negatif itu contohnya. Kalau teman-teman menemukan ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, atau hardly ever gitu ya. Nah itu artinya sama semua yaitu jarang. Jarang itu dianggap sebagai keterangan yang mempunyai makna negatif. Oke. Dan kalau ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Nah, tapi kalau tempatnya bukan di sebelumnya subjek atau bukan di awal kalimat, berarti tidak perlu diinversi ya, teman-teman. Contohnya ini yang tidak diinversi. I seldom have lunch at work. Nah, di situ subjeknya dulu yaitu I, baru predikat have. Nah, di tengah-tengahnya ada keterangan negatif. Nggak masalah, kalau seperti ini jangan diinversi, teman-teman. Nah, tapi ketika seldom ini kita pindah sebelumnya subjek atau di paling depan dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, sebelumnya subjek I itu ada auxiliary do, verbnya adalah have. Nah, inilah bentuk inversi karena negative adverb yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Nah, bukan cuma seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ya, teman-teman. Negative adverb itu cukup banyak. Oke. Nah, berikutnya misalnya ada kata only, in, only, for, only, etc. Jadi keterangan apapun kalau ditambahkan only itu menjadi negatif. Gitu ya. Misalkan only in 1945 misalnya, ya itu dianggap negatif, teman-teman. Keterangan waktu yang negatif seperti itu. Nah, berikutnya ada little, artinya sedikit, never, tidak pernah, at no time, itu kalau saya nggak salah artinya langsung, not once artinya tidak pernah. Nah, untuk contohnya, misalnya, contohnya adalah, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, kalau tempatnya di setelahnya subjek, tidak masalah, tidak perlu diinversi. Tapi kalau dia mencuri tempatnya subjek atau dipindah ke paling depan kalimat dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat membentuk susunan inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Hanya di Arctic saja kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub. Seperti itu. Nah, di situ kalau teman-teman perhatikan, sebelum subjek we ada auxiliary can, setelahnya subjek we ada verbnya yaitu find. Auxiliary verb. Nah, subjeknya di tengah-tengahnya ya, karena ini inversi, teman-teman. Nah, berikutnya kita punya under no circumstances sama on no condition, artinya sama-sama jangan, gitu ya. Berikutnya in no way, tidak mungkin, not only but also ya. Jadi kalau but itu menghubungkan dua SP,
Nah, sebelum SP yang pertama ada not only alias ada not only yang dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek predikat setelahnya diinversi. Itu ya, teman-teman. Jadi di titik-titik di sini nanti subjeknya dan predikatnya dibalik. Kemudian no sooner than. Nah, contohnya misalnya. Nah, saya pakai ini ya, teman-teman. Yang not. Ini jarang sekali kalau di structure, tapi kalau di listening jarang juga sih, tapi bisa gitu, teman-teman. Nah, contohnya adalah you should not open the box. Jadi kamu jangan atau kamu tidak boleh membuka kotak tersebut. Nah, ini not ini nggak bisa kita langsung pindah di sebelumnya subjek itu nggak bisa, teman-teman. Karena not di sini menjelaskan predikat. Dan not yang menjelaskan predikat itu selalu memakai auxiliary alias selalu nempel, selalu jadi satu dengan auxiliary. Letaknya di setelah auxiliary. Jadi kalau not ini mau kita pindah di depan, should-nya nanti jadi ikut. Jadi should not itu nanti jadi kalimat tanya. Nah, satu-satunya cara untuk merubah kalimat ini menjadi inversi, kita carikan yang artinya sama dengan not, gitu ya, yang bisa dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, jadinya yang sama artinya adalah dua ini. Teman-teman boleh pilih under no circumstances atau on no condition. Gitu ya. Nah, jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, di situ ada you subjeknya, sebelumnya ada auxiliary should, subjeknya adalah subjeknya you, predikatnya adalah open. Maksudnya auxiliary verbnya itu should open ini, teman-teman. Nah, itu susunannya inversi karena ada under no circumstances yang mana itu adalah negative adverb. Kalau dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita punya uh, nowhere, artinya tidak dimanapun atau nggak ada gitu ya. Not until. Nah, not until ini, untilnya itu preposisi atau conjunction, teman-teman. Karena until memiliki dua kelas kata. Kalau dia preposisi ya setelahnya harus ada kata benda dulu sebagai object of preposition atau objeknya preposisi gitu ya. Yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Nah, tapi kalau dia conjunction ya setelahnya harus ada subjek predikat urut dulu. Oke, nah baru setelahnya nanti kalau nggak ada komanya, subjek predikatnya lagi itu diinversi atau subjek predikat yang kedua nanti diinversi. Seperti itu. Kemudian ada no longer artinya tidak lagi dan yang terakhir adalah conjunction nor. Nah, di hari kedua ketika kita belajar conjunction itu kan ada dua jenis ya, teman-teman, yaitu fan voice sama selain fan voice. Nah, ketika saya menyebutkan apa aja conjunction fan voice, ada yang saya warnai beda yaitu N-nya, huruf N-nya. Nor ya. Nah, nor itu saya warnai biru sendiri, sedangkan yang lain merah itu bukan karena saya alay ya teman-teman. Jadi kayak warna-warni gitu bukan, tapi memang itu ada perbedaan penggunaan. Yaitu kalau nor ini menghubungkan dua subjek dua predikat, subjek predikat setelahnya itu harus diinversi teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contohnya kita lari ke kamus, kita cari kata nor teman-teman. Nah, jadi nor itu dua kelas kata ya, bisa conjunction, bisa adverb. Kalau adverb itu artinya tidak juga. Nah, tapi kalau di sini kita fokusnya yang conjunction menghubungkan dua SP. Contohnya adalah I don't expect children to be rude, koma, nor, nah ini kan fanboys ya, setelahnya itu bukan subjek teman-teman, tapi ada auxiliary do, baru diikuti subjek dan verbnya yaitu expect. Nah, ini bentuk inversi. Jadi do I expect itu adalah auxiliary subject verb. Nah, kenapa diinversi? Karena sebelumnya ada conjunction nor. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nor itu ketika menghubungkan dua SP, SP setelahnya harus diinversi. Oke. Nah, untuk contohnya saya pakai yang paling sering keluar di TOEFL ITP ya, yaitu not until. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Jadi kalau diartikan barulah setelah abad ke-20 Great Sphinx of Giza itu ditampilkan atau dipetunjukkan, dikeluarkan gitu ya, untuk dilihat atau untuk gimana ya, untuk bisa dilihat kalau diartikan seperti itu. Nah, ini jangan dihafal, teman-teman boleh difoto dulu atau di screenshot dulu ya. Nanti sambil teman-teman latihan boleh sambil melihat daftar list ini atau screenshotannya teman-teman. Oke, tapi nanti setelah kelas saya harap teman-teman pindahkan ke
catatan teman-teman, karena kalau nggak dicatat nanti pasti lupa. Seperti itu. Silakan difoto dulu atau di screenshot, nggak apa-apa teman-teman. Oke, saya rasa sudah selesai ya. Mari kita lanjut ke penanda keempat untuk inversi. Nah, penanda keempat ini bebas teman-teman, alias fleksibel gitu ya. Diinversi boleh, tidak juga nggak salah. Yaitu more than. Caranya kita bilang lebih dari. Atau bahasa di grammar itu namanya komparatif teman-teman. Caranya kita membandingkan dua yang berbeda. Nah, setelahnya than itu kalau cuman diikuti kata benda yang dibandingkan tidak apa-apa. Karena than itu memiliki kelas kata yaitu preposisi teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Nah, setelahnya than itu cuma diikuti kata benda yaitu our planet. Ya kan? Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, tapi setelahnya than itu kalau mau diikuti subjek predikat tidak apa-apa. Jadinya Jupiter is much larger than our planet is. Ya, teman-teman. Jadi setelahnya than itu ada subjek our planet, predikatnya adalah is. Seperti itu. Nah, setelahnya than ini subjek predikatnya kalau kita inversi juga tidak salah. Jadi boleh, teman-teman. Jadi contohnya, Jupiter is much larger than is our planet. Jadi predikat dulu baru subjek. Itu nggak salah juga. Jadi yang semakin ke bawah ini semakin formal, teman-teman. Yang bawah itu paling formal. Seperti itu. Dan penanda yang terakhir itu adalah, mohon maaf teman-teman, ada sedikit masalah dengan tenggorokan ya. Jadi lanjut saja, ada verb ing atau verb 3 yang dia itu agak panjang teman-teman. Terus dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Maka nanti jadi penanda inversi. Contoh yang urut dulu, Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, di situ ada located sampai kata Nepal. Itu kalau kita pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, verb ing juga sama. Misalnya, teman-teman, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, lying sampai Nepal itu kalau kita pindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma, nanti jadi diinversi. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang inversi. Sekarang kita ke contoh penerapannya di soal, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Caranya seperti biasa, saya nanti coba tanya ke teman-teman ya. Coba dilihat di soal, teman-teman. Adakah teman-teman menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Seumpama ada, kira-kira yang mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Betul, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat karena kalimat itu wajib punya predikat dan juga subjek. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Sebelumnya predikat itu ada nggak subjeknya? Kalau ada, kira-kira yang mana? Tidak ada. Tidak ada juga, betul. Nah, berarti kita di sini juga harus carikan subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat, teman-teman. Dan sebelumnya itu sama sekali tidak ada koma. Maka teman-teman harus curiga siapa yang mengambil tempatnya subjek. Siapa tahu itu adalah penanda inversi. Nah, di situ ada on the second level of the parking lot. Itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir atau di parkiran lantai 2. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Ada D-nya di depan, ya kan? Nah, berarti itu adalah penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Jadi bukan cari subjek predikat, tapi teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, kita cek bersama ya. Yang alpha itu ada predikat is, teman-teman.
Cuman nggak ada subjeknya karena empty itu artinya kosong. Kosong itu adalah kata sifat, teman-teman, bukan kata benda. Kata sifat itu nggak bisa jadi subjek, gitu ya. Nah, otomatis yang alfa nggak bisa karena tidak ada subjek. Bravo juga sama, teman-teman, tidak ada subjeknya, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu salah karena ada subjek predikat tapi tidak diinversi. Padahal di soal tadi ada penanda inversi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Kata benda intinya adalah di kata stalls. Itu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir atau di parkiran, ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Gimana? Dari contoh pertama mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Sepertinya nggak ada ya. Mister mau Iya, tanya. silakan Miss Siska. Iya, silakan Miss. Itu masih bingung kenapa jadinya are some empty stalls ya? Harusnya yang mana kalau menurut Miss Siska? Kalau dari pemahamannya Miss Siska tadi, harusnya gimana? Atau jawabannya yang mana kira-kira? Yang A. Kalau yang alpha, Miss, sudah saya sampaikan tadi ya, ada predikat is, ya kan? Nah, subjeknya nanti yang mana, Miss Siska? Kalau jawabannya alpha. Oh iya, nggak ada subjeknya. Nggak ada subjeknya, betul. Karena empty, teman-teman, itu kalau kita cek di kamus ya, empty itu memiliki dua kelas kata sebenarnya. Dia bisa kata sifat atau adjektif, dia juga bisa jadi kata kerja. Kalau kita cek di bawah, artinya mengosongkan atau membersihkan. Nah, dia juga bisa kata kerja, teman-teman. Nah, tapi nggak mungkin di situ kata kerja ya setelah is verb satu itu nggak bisa. Berarti itu adalah kata sifat. Nah, kalau kata sifat setelah is boleh. Contohnya, he is fine, he is okay, he is good. Seperti itu. Nah, jadi yang alfa alasannya tidak bisa karena kalimatnya nanti tidak memiliki subjek. Kalimat tidak boleh tidak memiliki subjek. Bravo juga sama. Bravo itu cuma beda bentuk predikatnya saja. Ya, are itu predikat tapi tidak ada subjeknya. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Nah, sekarang yang punya subjek sama predikat itu cuma dua pilihan, yaitu yang Charlie, subjek, kemudian predikat. Kalau yang delta ada predikat baru subjek atau diinversi. Nah, kenapa kok yang Charlie salah? Karena subjek itu kalau sebelumnya ada keterangan tempat dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2 yang hari ini kita pelajari tadi. Sebentar. Nah, ini. Itu ya. Jadi contohnya tadi adalah in that trench, di dalam palung itu. Nah, kalau di soal tadi itu sama dengan on the second level of the parking lot. Di lantai 2 dari tempat That's parkir. it. That's Gimana, Mas Bima? Mr. Bima, sorry. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, mohon maaf. Jadi itu tadi ya, jadi di dalam inversi nomor 2 tadi, kalau ada keterangan tempat dipindah di awal kalimat, nanti ada predikat dulu, lives, teman-teman, baru subjeknya a massive shark. Seperti itu. Jadi dibalik materi kita hari ini. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 5 penanda. Yang nomor 2 tadi adalah keterangan tempat. Seperti itu. Itu ya. Nah, kita kembali lagi ke contoh tadi. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa karena tidak diinversi. Sedangkan di situ ada penanda inversi. Seperti itu, Miss Siska. Dapat ya, Miss? Kenapa kok jawabannya delta? Oke, Mister. Oke. Aman-aman. Oke, nah mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman yang lain. Misalkan ada yang belum atau ada yang masih bingung di soal ini, mungkin bisa ditanyakan dulu. Sir, mau tanya, Sir. Boleh, Mister, silahkan. Ini berarti ya kalau depannya kan kata keterangan, tapi setelah kata keterangan itu tidak ada koma, maka polanya harus inversi ya, Sir?
Betul. Oke, baik. Berarti mengkonfirmasi aja ya, Mister, atau memastikan saja. Ya, Oh betul. iya, itu maksudnya yang saya pahami tadi. Oke, ya. Jadi betul seperti itu. Kalau misalkan teman-teman menemukan yang tadi ya, teman-teman yang kita bahas 5 tadi, salah satunya adalah ketika ada keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka diinversi subjek predikat setelahnya menjadi predikat subjek. Seperti itu. Ada 5 tadi ya, teman-teman. Yaitu yang pertama ada there, dipindah ke depan. Kemudian ada keterangan tempat, dipindah ke depan. Kemudian yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah ke depan. Dan yang keempat setelahnya then, itu boleh diinversi, boleh tidak ya. Dan yang kelima atau terakhir itu adalah adanya verb ing atau verb 3 yang agak panjang. Biasanya ada tambah-tambahan setelahnya. Kemudian dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, itu jadi penanda inversi. Nah, jadi 5 tadi itu adalah penanda inversi atau kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya tentang soal ini. Kalau gitu kita ke contoh berikutnya. Caranya sama. Nah, cuman yang ini mungkin saya perlu eh, menjelaskan karena di sini ada kata kerja yang agak menjebak, teman-teman. Jadi kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada kata stopped, ada ed-nya. Nah, ini tidak bisa kita menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 dengan cara yang kita pelajari kemarin, teman-teman. Nah, alasannya bukan karena eh, materi kemarin itu salah atau gimana, enggak, teman-teman. Tapi masalahnya adalah kata kerja stop ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah memiliki arti transitif atau butuh objek, artinya adalah menghentikan. Nah, kalau menghentikan butuh objek, teman-teman. Dia bisa verb 2, bisa verb 3, gitu ya. Nah, tapi stop itu juga memiliki arti intransitif atau yang tidak membutuhkan objek, artinya adalah berhenti. Nah, kalau berhenti tidak butuh objek, teman-teman, alias dia intransitif dan tidak bisa pasif kalau intransitif atau tidak butuh objek ya. Berarti dia verb 2. Nah, karena dia memiliki dua arti ini, kita nggak bisa menentukan dengan materi yang kemarin. Karena materi yang kemarin kan kita bisa menentukan verb 2 atau verb 3 dari artinya, gitu ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Kita harus kembali ke perbedaan penggunaan verb 2 sama verb 3, teman-teman. Nah, verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat walaupun tanpa auxiliary. Dan bahkan verb 2 itu nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Sedangkan verb 3, supaya dia bisa jadi predikat, kita harus tambahkan auxiliary sebelumnya. Jadi kebalikannya. Gitu ya. Nah, karena sebelumnya titik-titik yang nantinya akan diisi oleh pilihan jawaban ini, maka kita lihat di pilihan jawaban ini ada auxiliary atau tidak. Supaya kita tahu apakah dia verb 2 atau verb 3. Verb 2 atau verb 3, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, semuanya ada auxiliary. Bahkan 2 di situ, teman-teman. Yaitu will sama be. Will dari keluarga modal, be-nya itu dari keluarga to be. Gitu ya. Nah, berarti karena ada auxiliary nanti di sini, otomatis stop ini dia adalah verb 3 karena verb 2 tidak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini artinya adalah yang atas, yang butuh objek. Gitu ya. Karena kalau yang berhenti tidak bisa dipasifkan, tidak bisa be verb 3 seperti itu. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada subjek. Nah, di situ ada kata benda situations, tapi kalau teman-teman lihat di belakangnya, in itu preposisi harus nabrak kata benda supaya jadi keterangan. Jadi kalau kita cek extremely itu kata keterangan ya, artinya sangat, teman-teman. Dangerous itu kata sifat, artinya berbahaya. Nah, situations baru kata bendanya. Jadi ini satu kesatuan, yang mana dia adalah keterangan. Preposisi diikuti kata benda menjadi kata keterangan. Artinya di soal ini kita belum punya subjek juga. Nah, jadi carikan subjek auxiliary, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek auxiliary ya. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini, apalagi sebelumnya tidak ada komanya, otomatis teman-teman harus curiga, harus dicek dulu. Ada apa sebelum subjek? Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, ternyata benar aja di depan itu ada only
in. Jadi keterangan apapun kalau sebelumnya itu ditambahkan kata only, dia dianggap sebagai negatif. Dan negatif adverb kalau diletakkan di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadi bukan cari yang subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary subject. Dan teman-teman harus ingat, auxiliary yang bisa dipindah di sebelumnya subjek cukup satu saja. Jadi kalau misalnya auxiliary-nya ada 2, ada 3, ada 4, itu nanti yang dipindah cukup satu auxiliary yang paling depan. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Yang di Yang delta ya. The answer is delta. That's right. Nah, di situ ada auxiliary will. Kemudian setelahnya subjek. Nah, setelahnya kalau mau ada auxiliary lagi berapapun nggak masalah. Yang penting satu auxiliary sudah pindah sebelumnya subjek sebagai penanda sebagai inversi, bentuk inversi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Betul. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja, mesin-mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bentuk inversi auxiliary, subject, auxiliary, verb. Nah, berikutnya contoh terakhir, teman-teman. Kalau yang contoh terakhir ini lawan atau tidak boleh diinversi ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini atau keluarganya kelas kata ini, ada yang tahu 5W1H itu kalau di soal structure TOEFL kita anggap sebagai apa? Masih ingat teman-teman? Conjunction. Conjunction. Betul. Nah, kalau teman-teman menemukan ada conjunction, fix setelahnya harus urut. Subjek dulu baru predikat. Nggak boleh diinversi karena nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Dan di soal structure TOEFL tidak pernah ada yang ditutup tanda tanya, pasti tanda titik. Otomatis jangan diinversi setelah conjunction atau setelah 5W1H. Oke, jadi urut subjek dulu baru predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana? C. Ya, C. yang Charlie ya. Betul, yaitu subjeknya he, predikatnya did. Seperti itu, teman-teman. Nah, cuman saya lupa ada satu conjunction yang memang yang memang harus diinversi setelahnya, tapi cuman satu itu, yaitu conjunction nor yang tadi, teman-teman. Oke, jadi keluarganya fanboy satu ini agak bandel. Ya, dia apa namanya? Menyeleweng dari aturan conjunction pada umumnya. Karena nor itu kalau menghubungkan dua SP setelahnya itu diinversi. Seperti yang saya contohkan tadi di kamus tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, tentang materi kita hari ini, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Miss Fauzia. Sir, berapa tipe soal inversi yang biasanya keluar dalam soal structure? Nah, paling banyak yang pernah saya temukan dalam satu paket. Itu ada 2 saja, teman-teman. Satu itu saya ingat sekali, satu itu di bagian structure bagian pertama, yang soalnya kayak gini ya, melengkapi bagian kalimat yang hilang. Nah, yang satunya lagi itu di bagian error analysis, jadi structure bagian kedua. Materi kita hari ke-9 nanti, teman-teman. Seperti itu. Jadi soal inversi ini sekalinya keluar itu sedikit banget, teman-teman. Jadi umumnya cuma satu soal. Biasanya nomor 13, nomor 14, nomor 15 gitu. Akhir-akhir hampir selesai part A gitu ya. Nah, tapi gara-gara dia itu jarang keluar itu malah justru banyak yang abai atau banyak yang tidak tahu tentang bentuk inversi ini. Dan satu soal itu lumayan, teman-teman, kalau di soal structure seperti itu. Jadi saya harap teman-teman sering-sering latihan supaya nanti ketika nemu soal seperti ini, jadi gini teman-teman, ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman sudah hafal jalur atau sudah sering latihan tentang contohnya tentang inversi, ketika menemukan ada kata not only aja di depan sendiri, itu nanti sudah fix, teman-teman tidak perlu membaca sisanya, itu langsung cari di pilihan A, B, C, D yang inversi. Jadi di pilihan ganda itu pasti dipilih apa namanya? Yang inversi cuma satu pilihan. Seperti itu.
Kalau pertanyaannya apakah kelimanya keluar semua polanya dalam satu paket? Jawabannya tidak. Ya, tapi kalau misalkan eh, misalnya besok kita tes yang keluar penanda pertama itu bisa jadi. Kemudian yang paket kita tes lagi misalnya penanda inversi yang ketiga bisa jadi. Gitu ya. Jadi karena dalam satu kali tes itu yang keluar soal inversi ini sedikit, teman-teman. Gitu ya. Tapi babnya atau kasusnya itu ada 5 yang kita bahas hari ini tadi. Jadi cuma satu setiap tes atau dua lah maksimal yang pernah saya temui. Cuman di antara satu di antara 5 penanda tadi seperti itu. Gitu ya. Kalau conjunction pasti teman-teman. Conjunction itu paling sering keluar. Entah materi bab kedua atau nanti materi kita bab ke-10. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nah sekarang seperti biasa. Giliran teman-teman latihan. Seperti biasa dicoba dulu sebisa teman-teman. Saya buat chatnya supaya teman-teman hanya bisa mengirim ke saya. Dan saya mute dulu supaya nanti tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus latihan. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Sebisa teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita cek bersama. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, dan juga ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman. Nah pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal kira-kira ada predikatnya nggak teman-teman? No. No, right? Tidak ada Nggak ada. predikat berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, di sebelum titik-titik ada subjeknya nggak? Atau di sebelum predikatnya atau sebelum titik-titik ada predikat nggak? Tidak ada juga ya kan? Nah, berarti di sini kita harusnya mencarikan subjek sama predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya bukan di depan sendiri, sebelumnya ada apa? Kita harus cek. Nah, ternyata ada there, teman-teman. Itu adalah penanda inversi nomor satu. Nah, berarti di soal ini sudah memiliki subjek, tapi di setelah titik-titik. Nanti subjeknya di setelah predikat ya, karena ada penanda inversi, jadi dibalik. Oke. Nah, subjeknya di situ adalah approximately 195 countries. Kata benda intinya adalah di countries. Dia jamak, teman-teman. Atau banyak ya, jumlahnya ada 195, seperti itu. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi predikat hanya dua pilihan. Antara Bravo sama Delta. Yang alpha tidak bisa karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang Charlie, verb ing tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal Bravo sama Delta. Bedanya Bravo sama Delta apa? Kalau yang Bravo is itu dipakai ketika subjeknya satu atau tunggal. Gitu ya. Contohnya tadi adalah there is a cat in your house. Ada seekor kucing. Nah, kucingnya cuma satu subjeknya, maka pakainya is. Nah, tapi kalau subjeknya banyak, contohnya tadi ada banyak kucing di rumahmu. Itu pakainya there are. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya is atau are ya kita lihat subjeknya, tunggal atau jamak. Ternyata subjeknya di situ jamak 195 negara. Ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, yang bravo nggak bisa. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, there are approximately 195 countries in the world. Jadi, ada sekitar 195 negara-negara di dunia. Seperti itu. Nice, jawabannya delta, gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Sebisa teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab bravo, ada juga yang menjawab delta, ada juga yang menjawab Charlie. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman. Seperti biasa, kita cek subjek predikatnya dulu ya, karena dua komponen itu harus ada di dalam kalimat. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja di dalam soal? Kalau maksudnya predikat di dalam soal, kalau ada kira-kira yang mana teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Ada subjeknya nggak? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Betul. Nah, berarti di sini kita butuh subjek. Sekali lagi, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, wajib dicurigai. Ada apa di sebelumnya? Nah, di sebelumnya di situ ternyata ada in the southern portion of Indiana. Ini keterangan tempat. Betul, teman-teman. Sama kayak yang tadi. Apa namanya? Di lantai 2 dari tempat parkir, ya. Jadi di on the second level of the parking lot yang dicontoh tadi ya. Nah, jadi ini penanda inversi. Otomatis teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya bentuk inversi di pilihan A, B, C, D itu ada dua, teman-teman ya. Antara alfa atau delta. Oke. Nah, yang Bravo tidak bisa karena cuma ada subjek, tidak ada predikatnya. Yang Charlie tidak bisa karena tidak diinversi. Kita butuhnya yang diinversi. Nah, secara aturan dasar, cara menginversi itu sebenarnya bentuknya adalah yang alfa, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena di setelah titik-titik, teman-teman tidak bisa mengabaikan itu ya. Di setelah titik-titik itu teman-teman dikasih kata N atau fanboys. Yang mana fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Nah, setelahnya itu ada kata benda, dia juga sebagai subjek, teman-teman. Otomatis subjeknya ini nanti harus diletakkan di paling belakang, alias paling dekat dengan N. Gitu ya, karena N harus menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nggak boleh predikat terus dengan subjek dihubungkan pakai N, nggak bisa, teman-teman. Jadi harusnya subjek dengan subjek. Nah, otomatis jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Atau gini, are located itu kan to be verb 3, teman-teman. Itu kan pasif ya. Aturannya pasif adalah tidak boleh setelahnya dikasih objek. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda, kok jatuh di setelahnya kata kerja yang sudah dipasifkan, berarti itu adalah subjeknya, bukan objek. Gitu ya, teman-teman, terutama ketika ada fanboys dan setelahnya ada subjek ini. Nah, sedikit bocoran, untuk soal ini, cara mengerjakan seperti ini nanti akan keluar satu soal di tes yang dari lembaga. Jadi di di setelah materi nanti di hari ke-20 ya, teman-teman akan diberikan tes dari lembaga. Dan saya ingat saya punya kisi-kisinya, teman-teman. Jadi di salah satu nomor, kalau nggak salah nomor 13 atau nomor 15, saya lupa, itu nanti teman-teman akan diberikan soal ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi cara mengerjakannya kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih dari Mrs. K. Bukannya katanya salah satu aja Mister yang ditaruh di depan. Nah, sebenarnya salah satu aja. Tapi sekali lagi ya, teman-teman, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada predikat, ya maka sebelumnya juga harus ada predikat. Kalau sebelumnya subjek, ya sebelumnya jangan predikat. Sedangkan located itu adalah bagian dari predikat. Sama are ini, are located itu kan predikat. Nah, kecuali teman-teman ya, kalau located ini kita letakkan di sini malah nggak apa-apa. Ditaruh di belakangnya kedua subjek malah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi di sini itu yang bikin agak unik karena ada fanboys-nya. Seperti itu. Materi kita hari kedua, teman-teman. Jadi fanboys itu menghubungkan yang sama, gitu ya. Bagian kalimat yang sama. Objek ya dengan objek, keterangan dengan keterangan, subjek dengan subjek, predikat dengan predikat saja misalnya seperti itu. Atau dia juga bisa menghubungkan dua SP kalau sebelumnya ada komanya. Seperti itu. Jadi kalau bertanya, berarti khusus fanboys aja ya Mister? Betul, kalau ada penghubung, terutama dari fanboys, harus menghubungkan yang sama di belakang titik-titik, ya jadi harus sama teman-teman. Misalkan setelahnya subjek, ini kan kata benda ya, limestone caves itu gua, ini gua-gua ya, jadi banyak gua yang dibuat dari batuan limestone. Seperti itu. Nah itu kan kata benda teman-teman, maka sebelumnya N juga harus kata benda. Seperti itu.
Gitu ya, Miss? Nah, nanti kalau diartikan, di bagian selatannya Indiana terdapat situs-situs bersejarah dan juga gua-gua yang terbuat dari batuan limestone. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya teman-teman ya. Kemudian kita bahas bareng, salah nggak apa-apa kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, semuanya menjawab lengkap. Maksudnya lengkap semuanya sudah terjawab, berarti tugas saya ya menjelaskan. Nah, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada kira-kira yang mana? Nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, berarti di soal ini kita membutuhkan predikat. Kalau subjek, ada nggak teman-teman? Hmm, Juga ada ya. Nggak ada Eh. juga, betul. Iya, nggak ada, Miss. Di situ tidak ada kata benda lepas. Karena the gold rush itu memang kata benda, cuman dia bukan subjek, tapi dia adalah objek dari preposition until. Yang mana dia nanti menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek dan juga predikat, tapi jangan buru-buru mencari subjek predikat. Siapa tahu sebelumnya itu adalah penanda inversi. Dan benar saja, teman-teman ya, di depan sendiri itu ada kata not until. Itu penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto atau di screenshot tadi, teman-teman. Ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Kalau dilihat yang alpha itu salah ya karena ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu, jadi yang alfa tidak bisa. Oke, jadi itu ya yang menjawab. Misalkan teman-teman ada yang menjawab alfa, kenapa kok salah? Nah, salahnya di situ, materi kita hari kedua. Kalau ada conjunction, ya subjek predikatnya harus lebih dari satu. Terutama conjunction yang selain fanboy seperti ini. Kalau yang bravo, di situ ada predikat was, subjeknya adalah a mass movement, dan ada predikat lagi occurred. Nah, predikatnya double, teman-teman. Occur di sini verb 2 ya, bukan verb 3. Kenapa? Karena occur itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan, tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau menemukan occurred itu sudah pasti dia adalah verb 2. Nah, verb 2 ketemu verb 2 ya predikatnya double, teman-teman. Gitu ya, diingat-ingat. Materi kita hari ketiga, tidak semua kata kerja bisa dipasifkan. Hanya kata kerja yang butuh objek saja. Kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa kita pasifkan. Itu ya. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi. Nggak bisa. Nah, jadi jawaban Alpha, Bravo, sama Charlie itu tadi salahnya. Kenapa kok misalnya teman-teman ada yang menjawab Alpha, Bravo, atau Charlie? Kenapa kok jawaban saya salah? Nah, penjelasannya di situ. Nah, jadi jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Occurred itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Itu bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek seperti ini. Sama kayak is. Kayak tadi ya. Is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Nah, dia langsung bisa dipindah sebelumnya subjek karena is itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek karena dia nggak punya arti, teman-teman. Nah, tapi occur ini punya arti tapi dia tidak butuh objek, gitu ya. Jadi kata benda setelahnya itu adalah subjek yang dibalik. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, not until the gold rush occurred a mass movement to migrate westward in large numbers. Jadi barulah setelah peristiwa gold rush terjadilah sebuah perpindahan massal gitu ya, untuk bermigrasi ke arah barat dalam jumlah yang besar atau berbondong-bondong seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar. Itu bagian dari proses. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat hampir semuanya menjawab alfa. Kenapa saya bilang hampir semuanya? Karena ada yang menjawab Charlie dan juga ada yang menjawab delta juga. Ya. Nah, sekarang kita cek bersama, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada verb 1 yaitu improve. Ya, teman-teman. Nah, subjeknya adalah online collaboration tools. Nah, sudah ada subjek di sini. Nah, subjeknya ditaruh di paling depan, ya. Berarti tidak ada penanda inversi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya kata improve itu ada fanboys but also ya. Yang mana but di sini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu P-nya saja atau predikat saja. Artinya sebelumnya ini juga harusnya ada predikat. Nah, apakah harus diinversi karena ada not only? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena not only ini tempatnya bukan di sebelumnya subjek. Gitu ya. Nah, kalau kita inversi misalnya nih kita masukkan yang delta. Nanti subjeknya double, teman-teman. Di situ ada they lagi. Seperti itu. Jadi nggak bisa ya yang delta karena subjeknya nanti double, teman-teman. Dan di situ tidak ada conjunction penghubung 2 SP. Oke. Nah, kalau yang Charlie, kenapa salah? Nah, kalimat itu harus lengkap dulu, baru kita bisa memasukkan tambahan 1 CSP. Atau kalau kita masukkan yang Charlie ini, tetap akan kehilangan 1 P lagi, teman-teman. Verb 1 lagi. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Kalau yang Bravo, itu salah karena subjeknya nanti double, teman-teman. Gitu ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang alpha. Jadi ini tidak perlu diinversi. Karena not only-nya itu sama kayak seldom tadi. Diletakkan di tengah kalimat atau di setelahnya subjek, teman-teman. Penanda inversi itu hanyalah ketika, ini keterangan yang mananya negatif ya. Not only itu hanya ketika dia diletakkan di sebelumnya subjek. Seperti itu. Kalau di setelahnya subjek ya nggak perlu diinversi karena sudah ada subjeknya. Tinggal predikat aja. Masa predikat diinversi dengan predikat nggak bisa, teman-teman. Yang diinversi itu subjek sama predikat. Sedangkan kita nggak butuh subjek lagi. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan alat-alat kolaborasi online atau alat-alat kerjasama online itu tidak hanya memfasilitasi kerjasama tim. Nah, tapi juga meningkatkan produktivitas. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman ada yang terjebak sekali, 2 kali, it's okay. Tapi saya yakin ketika teman-teman sering-sering ketemu not only yang di tengah kalimat tidak akan terjebak lagi. Gitu ya. Nah, silahkan dicoba lagi. Nah, sebentar, ada pertanyaan. Inversi itu diletakkan di sebelum subjek predikat dan tidak ada koma. Begitu kan, Mister? Jawabannya betul untuk sebagian besar ya. Penanda nomor 1, penanda nomor 2, penanda nomor 3 jawabannya iya. Penanda nomor 4 jawabannya setelahnya then. Dan itu tidak selalu diletakkan di awal kalimat. Bahkan jarang sekali kayaknya nggak mungkin juga diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Tapi kalau jawabannya apakah sebelumnya subjek predikat yang lain, jawabannya iya. Nah, kemudian yang terakhir, penanda kelima, itu juga sama, diletakkan sebelumnya subjek dan tidak ada komanya. Seperti itu. Gitu ya. Atau nanti teman-teman boleh yang mungkin tadi tertinggal materi kita hari ini bisa mereview kembali. Coba dipahami, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tertinggal atau yang masih belum paham, silahkan Japri. Nanti saya bantu lewat Japri untuk menjelaskannya gitu ya, teman-teman. Atau kalau di Japri tidak berhasil, besok sebelum kelas kita akan mereview dulu sedikit tentang materi kita hari ini. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Dan saya lihat semua, oh tidak semuanya, maaf.
Ternyata ada yang menjawab Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, dan ada juga jawaban Delta. Berarti sudah lengkap teman-teman, gitu ya. Nah, berarti tugas saya seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Sebelumnya dicari dulu apakah sudah ada subjek. Nah, jawabannya belum ada. Berarti di sini kita juga butuh subjek. Tapi jangan buru-buru cari subjek. Karena kok subjek diletakkan di tengah-tengah kalimat harus dipastikan ada apa sebelumnya. Nah, ternyata di depan sendiri itu ada kata not until. Ya kan? Keterangan apapun kalau ditambahkan not jadi negatif. Dan keterangan yang negatif kalau dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, yang alfa nggak bisa teman-teman karena ada conjunction, ya kan? Sedangkan subjek predikat cuma satu. Materi kita hari kedua. Conjunction tidak dibutuhkan di kalimat sederhana atau kalimat yang hanya memiliki satu subjek satu predikat. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada auxiliary did, subjeknya astronomers, predikatnya adalah began. Nah, jadi kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu karena dia bentuknya inversi, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction sama kayak yang alpha ya, kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat itu cuma satu, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, tidak bisa. Sedangkan di soal tadi ada penanda inversi not until, penanda inversi nomor 3. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, not until the 18th century did astronomers begin to appreciate the vastness of the universe beyond our own galaxy. Jadi, barulah setelah abad ke-18, para astronomer itu mulai mengetahui gitu ya, betapa luasnya alam semesta di luar galaksi kita. Kalau diartikan seperti itu. Dicoba lagi nomor berikutnya, silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Oke, ada juga jawaban Alpha. Jadi hampir semuanya menjawab Bravo. Nah, tapi ada juga jawaban Alpha, ada juga jawaban Delta. Oke, jadi Bravo, Alpha, atau Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada sama sekali. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada, teman-teman ya. Berarti di sini kita butuh subjek sama predikat. Tapi jangan buru-buru karena sebelumnya titik-titik tidak ada koma dan kita harus pastikan dulu apa namanya? Sebelumnya subjek itu ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, di bagian utaranya Illinois itu kan keterangan tempat, teman-teman. Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Kalau yang alfa, nah memang yang alfa ini predikat dulu baru subjek. Tapi ada penanda inversi lagi. Penanda inversinya nanti double. Yang satu pakai keterangan tempat yang jelas, yang satunya yang pakai tidak jelas. Nah, jadi yang mana ini? Yang di sana apa yang di bagian utaranya Illinois? Jadi salah satu saja. Yang alfa tidak bisa karena pemborosan. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada predikat, ada subjek, dan dia diinversi, kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, tidak bisa karena kita butuhnya yang inversi ya. Kalau yang Delta ada predikat, tidak ada subjek. Around itu preposisi, teman-teman. Artinya di sekeliling atau di sekitar. Gitu ya. Jadi preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan.
Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek. Kita nanti kalau pilih delta tidak ada subjeknya kalimatnya. Nggak boleh ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, di bagian utaranya Illinois gitu ya. Kalau nggak salah S-nya nggak dibaca teman-teman. Ada atau terdapat kota Chicago yang terkenal untuk atau karena arsitekturnya dan penampilan seni-seni atau keseniannya yang berwarna-warni atau karya seninya yang berwarna-warni seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Charlie, dan ada juga jawaban Delta. Sudah lengkap berarti. Nah, seperti biasa, kita cari bersama teman-teman jawabannya ya. Cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Nah, di situ ada kata is, subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya it itu ada fanboys, yaitu but, yang sebelumnya ada satu koma, dan setelahnya subjek predikat seperti ini. Fix fanboys itu menghubungkan dua SP. Artinya, di titik-titik tadi, itu harusnya ada subjek sama predikat, tapi kok tidak ada, jadi harus dicarikan, teman-teman. Nah, cuman subjeknya itu harus dipastikan karena sebelumnya titik-titik ada sesuatu, yaitu not only. Itu adalah keterangan yang maknanya negatif, yang saya minta untuk teman-teman foto atau screenshot tadi. Gitu ya, bisa dicek teman-teman. Nah, salah satunya adalah not only ketika dia diletakkan di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa memang ada subjek predikat tapi tidak diinversi, tidak bisa teman-teman. Gitu ya. Yang Bravo ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa. Kita butuhnya subjek, predikat dan diinversi. Jadi predikat subjek seperti itu. Kalau yang Charlie ada auxiliary is, diikuti verb 3 ya, use-nya di situ verb 3, teman-teman pasif ini. Subjeknya adalah seismology. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta, to verb 1 tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only is seismology used to study the Earth's mantle, but it is also crucial for understanding tsunamis. Jadi tidak hanya seismologi itu digunakan untuk mempelajari mantelnya bumi. Nah, tapi seismologi juga penting untuk memahami tsunami. Seperti itu. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Sedapatnya kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, antara Charlie atau Delta ya. Saya lihat ya antara ada juga Alpha. Jadi antara Alpha, Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada verb 1 yaitu erupt, teman-teman. Subjeknya adalah geysers, gitu ya. Nah, setelahnya koma itu ada conjunction but. Nah, kalau ada komanya berarti dia menghubungkan dua SP ya. Nah, setelahnya ini tidak ada SP, teman-teman. Berarti di sini ya sudah kita carikan SP. Gitu ya.
Nah, kalau kita cek yang alpha, nah di situ ada conjunction lagi. Nggak bisa ya, kita nggak butuh conjunction lagi, teman-teman. Karena di soal sudah ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nanti kalau kita masukkan conjunction satu lagi ya, kita butuh subjek predikat tiga, atau kita butuh satu lagi gitu ya. Karena kalau kita masukkan yang alpha sudah ada dua nanti. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo sama, ada conjunction, apalagi setelahnya diinversi, itu sudah fix salah, teman-teman. Jangan dipilih ya, karena nanti jadi pertanyaan. Setelah conjunction itu pasti tidak boleh diinversi, kecuali nor. Ya, kalau nor itu setelahnya diinversi. Kalau yang Charlie, nah di situ ada nowhere. Nowhere itu penanda inversi nomor 3, teman-teman ya, yaitu keterangan yang mananya negatif. Makanya setelahnya diinversi are baru subjeknya they. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta, nah itu tidak diinversi padahal sebelumnya subjek ada keterangan yang maknanya negatif dan tidak ada koma setelahnya. Jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, geysers atau semburan air panas ya dari bawah tanah itu meletus atau mengerupsi gitu ya di area-area panas bumi atau geothermal. Nah, namun tidak ada mereka itu seikonik atau apa ya, meletusnya itu sama seringnya dengan di Taman Nasional Yellowstone. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Dicoba dulu waktunya 30, sorry. Oh ya, dicoba dulu di nomor waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan ini soalnya mirip sekali dengan sebelumnya tadi, teman-teman. Makanya saya tadi bingung loh kok mirip banget gitu. Nah, dan saya lihat betul persis dengan nomor sebelumnya. That's right, guys. Jadi saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Oke, kita cek bersama ya, apakah Charlie atau Delta. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada exist, subjeknya adalah glaciers. Kemudian ada fanboys yang sebelumnya ada satu koma. Nah, tapi tidak ada predikat setelahnya, sebelumnya juga tidak ada subjeknya. Ya sudah, berarti di situ kita butuh subjek sama predikat, teman-teman. Kalau yang alpha ada conjunction lagi, sedangkan subjek predikatnya sudah cukup dua. Jadi kita nggak butuh conjunction lagi, teman-teman. Karena kalau dimasukkan satu conjunction lagi, nanti conjunctionnya jadi dua. Dan kalau di dalam kalimat ada dua conjunction, maka subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan kalau kita masukkan yang alpha, subjek predikatnya cuma dua, conjunctionnya ada dua, nggak bisa. Yang bravo apalagi itu sudah ada conjunctionnya, dibalik lagi subjek predikatnya, nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Gitu ya, nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah jawabannya yang Charlie. Di situ sebenarnya ada subjek predikat harusnya. Tapi karena ketambahan nowhere yang diletakkan di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi atau dibalik. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Kalau yang Delta salah karena tidak diinversi atau tidak dibalik. Gitu. Nah, nanti kalau diartikan glaciers atau daratan es ya, kalau saya nggak salah teman-teman, itu ada dalam eh, berbagai pegunungan. Nah, namun tidak ada mereka itu sama besarnya atau sama pentingnya terhadap pembentukan daratan dengan yang ada di Antartika dan di Greenland. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo atau Delta. Gitu ya. Dan ada pertanyaan nih dari Miss Nursela. Mister, berarti penanda inversi itu boleh ya diletakkan di klausa kedua maksudnya gitu. Atau dibentuk subjek predikat yang kedua setelah conjunction. Jawabannya boleh, teman-teman. Pokoknya ada subjek predikat kok sebelumnya ada penanda inversi ya diinversi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya teman-teman saya lihat antara Bravo atau Delta. Kita cek, ada juga Charlie. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada were studied. Subjeknya adalah the laws of heredity. Kata benda intinya di kata laws ya. Nah, sebelumnya ada conjunction when, teman-teman. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di situ sebenarnya ada predikat lagi. Ada subjek lagi. Tapi ada conjunction lagi, teman-teman. Nah, tetap kita butuh satu subjek, satu predikat yang tanpa conjunction, ya. Berarti di sini kita butuh subjek sama predikat lagi. Oke? Nah, kalau kita lihat di sebelumnya subjeknya itu ada kata only when. Keterangan. Jadi when itu kan artinya ketika. Ketika hukum hereditas atau hukum keturunan gitu ya, atau hukum warisan itu dipelajari oleh Gregor Mendel di abad ke-19, itu kan keterangan waktu, teman-teman. Kalau ada only-nya, keterangan waktu itu menjadi keterangan negatif. Dan ketika diletakkan di sebelumnya subjek, maka itu jadi penanda inversi nomor 3. Keterangan yang maknanya negatif ditaruh sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Yang alfa tidak bisa, teman-teman, karena kita tidak butuh conjunction lagi. Apalagi yang alfa itu setelahnya conjunction diinversi, itu tidak boleh. Gitu ya, setelahnya conjunction itu, terutama conjunction selain Venn-Bosch, ya harus urut. Oke, subjek dulu baru predikat. Karena nanti jadi kalimat tanya kalau kita bilang when was it. Sedangkan soal structure TOEFL tidak pernah ada yang diakhiri tanda tanya. Nah, kalau yang Bravo emang ada subjek sama predikat ya, teman-teman, tapi tidak diinversi, nggak bisa. Kalau yang Charlie sama kayak yang Alpha ada conjunction lagi. Kita nggak butuh conjunction lagi karena kalau conjunctionnya nanti ada 3 teman-teman, subjek predikat nanti harus ada 4 seperti itu. Sedangkan subjek predikat nanti kalau Charlie dimasukkan ke titik-titik cuman ada 3, ya kan? Jadi nggak bisa. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ predikatnya adalah was, subjeknya adalah it. Nah, nanti kalau dibaca, only when the laws of heredity were studied by Gregor Mendel in the 19th century was it possible to explain how traits are inherited. Jadi kalau diartikan, hanya ketika hukum gitu ya, hukum-hukum tentang turunan atau warisan gitu ya, maksudnya sifat warisan dipelajari oleh Gregor Mendel di abad ke-19 lah gitu ya. Jadi adalah mungkin atau barulah memungkinkan untuk bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat itu diwariskan. Atau maksudnya sifat di sini bukan perilaku ya, tapi sifat itu maksudnya karakteristiknya atau apa ya teman-teman? Wujudnya atau kemiripan lah seperti itu kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya, teman-teman. Kesimpulannya adalah subjek predikat itu di dalam kalimat bisa dibalik. Ada 5 penanda tadi kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Yang pertama, ketika ada there yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelah there-nya. Yang kedua, ketika ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Yang ketiga, ketika ada keterangan yang maknanya negatif yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Yang keempat, setelahnya then, itu boleh diinversi, boleh tidak, bebas teman-teman. Yang kelima, ketika ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang, dan dia dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Sambil saya absen, teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Boleh bertanya kalau teman-teman ingin bertanya ya. Sebentar saya absen dulu teman-teman.
Oke, sudah selesai terabsen semuanya. Dan saya lihat ada satu pertanyaan dari oh ya, genotip, faktor gen atau keturunan gen gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira pertanyaan tadi Miss Fauziah. Sama-sama, Mr. Ari ya. Tapi aman ya, berarti nggak ada pertanyaan. Kalau gitu kita akhiri teman-teman, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, japri saja. Oke? Thank you so much for today guys. And I hope that what we are learning today is going to be useful for your future. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night guys. See you next time. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih.